Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Anak-anakku yang lebih cintai dan juga segala pendengar serta pemirsa yang semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali mengikuti kuliah subuh online dengan tema belajar akidah untuk pemula, dan kali ini kita akan memasuki dalil tentang ibadah yang mulia, yaitu al-khasyah. Apa nak? Al-khasyah. Silahkan disetorkan hafalannya dari Mas Anjasyah. Qala bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu khasyah qawluhu ta'ala wa la takhshawhum wakhshawni. Barakallahu fiik. Mas Usama. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu khasyah qawluhu ta'ala wa la takhshawhum wakhshawni. Ya, Mas Ukashah. Barakallahu fiik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu khasyah qawluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Barakallahu fiik. Mas Abdurrahman. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilul khasyati qawluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Nah, sekarang kita akan memasuki sebuah ibadah namanya al-khasyah. Ada satu ibadah yang mirip dengan al-khasyah. Al-khawf. Al-khawf apa ayatnya? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Apa bedanya antara khauf dengan khasyah? Ada yang tahu? Khauf takut. Terus khasyah? Takut. Apa bedanya takut dengan takut? Oh ya, takutnya beda. Takutnya beda. Bedanya di mana? Ada yang takut yang nggak boleh dan Ya. Kita di sini disuruh sama-sama khasyah kepada Allah dan khauf kepada Allah. Terus bedanya apa antara khauf dengan khasyah? Pertama, anak-anakku perlu paham bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kaya. Kaya di sini maksudnya adalah kalimatnya banyak, maknanya juga banyak luas. Kelihatannya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sama, tapi ternyata Masya Allah, cinta saja, kata cinta dalam bahasa Arab itu banyak banget. Ada mahabbah, ya, ada khullah, khalil, ya, itu kan kekasih, ya, ada mawaddah, banyak banget. Dan itu masing-masing itu punya makna sendiri-sendiri, walaupun intinya sama-sama apa? Cinta. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada cinta banget, ada super cinta, cuma gitu aja. Kalau di dalam bahasa Arab enggak. Ya. Kalau dalam bahasa Arab enggak. Mas Bilal. Ya, lagi kajian, ya. Dengarin kajian. Nah, khauf dengan khasyah ini walaupun sama-sama bermakna takut, akan tetapi khasyah kata para ulama akhassu minal khauf. Khasyah itu lebih spesifik daripada khauf. Kenapa demikian? Li'annal khasyata maqrunah bima'rifatillah. Karena khasyah itu adalah perasaan takut yang diiringi dengan kenal kepada Allah. Berarti khasyah itu adalah takut yang diiringi dengan kenal. Berarti kalau kita menakuti sesuatu yang kita kenal, itu namanya dalam bahasa Arab apa? Khasyah. Tapi kalau sekedar takut saja, kenal atau tidak kenal, itu namanya khauf. Ya. Makanya coba ayat yang kalian perhatikan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Lihat, ulama. Yang kenal, yang punya ilmu. Yang kenal Allah itulah yang khasyah. Di sini Allah tidak menggunakan innama yakhaful, tapi innama yakhshallaha. Ya. Apakah kalau orang kenal Allah jadi takut?
Iya. Wah, berarti kalau kita takut kita menjauh dong dari Allah. Enggak. Itulah istimewanya kita takut kepada Allah. Kalau takut sama macan gimana? Lari. Menjauh. Ya. Takut ular? Menjauh. Takut kalajengking? Menjauh. Tapi kalau takut sama Allah, enggak, malah mendekat. Kenapa coba? Karena Allah Maha Pengasih. Masya Allah. Ada yang lain? Kenapa kalau kita takut kepada Allah, malah kita mendekat? Karena Allah yang telah memberikan kita. Karena ibadah. Bagus. Hah? Karena satu-satunya yang bisa melindungi kita dari azabnya Allah adalah Allah. Kita takut sama Allah kan karena bisa saja Allah mengazab kita kan. Nah, satu-satunya yang bisa melindungi kita dari azab Allah ya Allah sendiri. Makanya mau nggak mau kita kembali lagi kepada Allah. Beda dengan takut kepada macan. Ya, kalau kita takut kepada macan pergi kenapa? Karena yang melindungi kita dari macan bukan macan. Bisa dipahami ya? Ya. Makanya ada doa yang berbunyi la malja'a wala manja minka illa ilaik. Apa? La malja'a wala manja minka illa ilaik. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kami darimu kecuali engkau. Engkau di sini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan orang kalau sudah punya khasyah, punya perasaan takut kepada Allah, maka dia akan terpacu untuk beribadah dengan semangat. Karena dia tahu bahwa Allah itu akan melindungi hamba-hambanya yang istimewa dari azabnya ketika hamba-hamba tersebut mau beribadah kepada Allah. Orang-orang yang beribadah kepada Allah akan dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Makanya anak-anakku jangan kaget kalau di zaman dahulu ada ulama-ulama, ada wali-wali yang ketemu sama binatang buas, malah binatang buasnya nurut dan jinak. Ya. Apakah karena wali itu sakti, punya ilmu menaklukkan apa? Hewan buas. Menaklukkan hewan buas? Bukan. Bukan karena itu. Karena apa coba? Karena dia takut kepada Allah, sehingga Allah kemudian memberikan keistimewaan kepada orang tersebut dengan cara hewan itu nurut, jinak. Sebagaimana dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan kemana? Kobaran api, api itu menjadi dingin. Karena sakti? Karena api disuruh sama Allah. Apa ayatnya? Ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Kuni barda. Wahai api, dinginlah kamu. Siapa yang nyuruh? Allah. Kalau sudah Allah yang nyuruh gimana? Ya udah, selesai. Nurut. Ya. Makanya orang-orang pada kaget. Wah, mereka sudah pikir, wah sudah nih, api mati, sudah Ibrahim jadi. Ternyata, oh mereka panas banget lah. Bung, mereka itu. Nembak ketapel. Lah itu, mereka nggak bisa. Apa? Dorong Nabi Ibrahim mendekat nggak bisa. Mereka bikin ketapel raksasa yang jauh dari api unggunnya karena mereka nggak berani mendekat, panas banget. Hasbunallah, dilemparkan ke sana. Ya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim terasa dingin. Kenapa? Karena Allah yang nyuruh. Ya. Makanya orang yang takut kepada Allah, maka dia akan semakin tekun beribadah. Begitu pula orang yang takut kepada Allah, dia akan semakin hati-hati dari perbuatan maksiat. Karena dia tahu maksiat yang dia kerjakan, walaupun ada perasaan nikmat sebentar, tapi akan menghasilkan apa? Kesengsaraan yang lama
bahkan mungkin kesengsaraan yang abadi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi khasyah itu ibadah atau bukan? Ibadah. Makanya ayatnya apa? Fala takhshawhum. Jangan kalian takut kepada mereka. Orang-orang kafir. Wakhshawni. Tapi takutlah kepadaku. Kepada siapa? Kepada Allah. Coba ada yang tahu nggak khasyah itu ibadah hati, apa lisan, apa tangan? Hati. Masya Allah, khasyah adalah ibadah hati. Oh iya, belum dibaca tadi terjemahannya. Halaman 53. Halaman berapa? 53. Coba Mas Usamah baca. Khasyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhshawhum." Dia suka terjemahannya. Maka janganlah engkau takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Masya Allah. Sekarang untuk pertemuan besok kita satu dalil, yaitu apa? Al-inabah. Coba dibaca Mas Anjasyah. Wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Masya Allah, barakallahu fiik. Mas Usama. Nah, Halaman 12. wa dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, Mas Ukasha. Wadalilul nabah. Wadalilul nabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, Mas Abdurrahman. Dalilul inabah qauluhu ta'ala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.